Kembali lagi di Casper Podcast Koper. Au! Ya, narasumber kita pada hari ini Ketua Komisi Harwinas, Bung Yusak Sayat. Terima kasih. Selamat sore. Ya, iya. Tuh dulu nih Bung. Ini Ya. karena spesial nih buat Bung Yusak nih. Boleh punya pantun buat Bung Yusak. Boleh. Boleh dong. Boleh, silakan. Anak kembar ketiban samsak. Cakep. Apa kabar Bung Yusak? Oke. Anak kembar. Naik-naik. Kabar baik. Ya. Naik-naik karena 2 orang kan, kembar. Kalau naik doang berarti 1. Oke. Naik-naik. Oke. Bung Yusak Ketua Harwinas ya. Ya. Menurut Bung Yusak nih, apa itu pelayanan bagi Bung Yusak? Ya. Ini serius ya. Pelayanan itu artinya mengorbankan diri. Ya, karena yang namanya sebuah pelayanan itu memerlukan pengorbanan, memerlukan perjuangan, merelakan dirinya untuk berkorban bagi orang lain. Ya, itu pelayanan menurut saya. Jadi ketika kita melakukan suatu pelayanan, jadi kita harus melakukannya dengan setulus hati, ya mau mengorbankan waktu, tenaga untuk siapa yang kita layani. Jadi paling tidak untuk mengerti sebuah pelayanan, ya itu kita harus bisa mengorbankan diri kita. Seperti itu. Oke. Dalam maknanya. Dalam. Dibor sampai 5 meter kemarin. Oke. Sudah berapa lama nih Bung terjun dalam pelayanan di GKP Cawang dan di mana aja tuh? Maksudnya nggak mesti Harwinas atau pernah menjadi penatu majelis jemaat atau jadi ketua yang lain? Ya, kalau yang bicara pertama mungkin sudah berapa lama dulu? Ya, sudah berapa lama. Kalau bicara soal pelayanan, mulai dari pelayanan di sekolah minggu saya usia 18 tahun ya. Waduh. 18 tahun saya sudah terjun di Komisi Pelayanan Anak Hormat dan diberi, juga pemuda remaja. Hormat diberi. Ya, seperti itu. Itu pelayanan selama pelayanan saya. Tapi mulai dari menjadi ketua Komisi Pelayanan Anak, menjadi guru-guru sekolah minggu, kemudian pemuda remaja, kemudian majelis jemaat, ketua komisi pria, Harwinas, dulu masih PHRG, kemudian PHRG, Panitia Hari Raya Gerejawi, PHRG. Oke. Ya, terus kemudian Harwinas, kemudian sekarang Harwinas pada tanggal 28 Agustus kemarin. 28 Agustus tahun 2022 ditetapkan sebagai komisi. Ya, dan saya kebetulan dipercayakan untuk itu. Mantul. Kalau bicara soal terjun mengenai pelayanan, terus terang saya belum pernah terjun tuh, karena saya bukan angkatan udara. Pertama kali pelayanan tuh kan PHRG kan juga termasuk baru ya, mungkin kalau Bung Yusak tadi Agustus dari nomor secara komisi. Secara komisi ya. Pertama kali nih Bung Yusak terjun di pelayanan tuh apa di KPA, jadi kakak sekolah minggu seperti Kayosi, ya, atau di pemuda. Pertama kali saya di pemuda remaja. Oke. Iya, saya ingat waktu itu masih bidang hubungan gereja dan masyarakat. Hubgermas kalau nggak salah. Hubgermas. Hubungan gereja dan masyarakat. Jadi itu saya pertama kali di situ. Itu sih sampai saat itu ketika saya jadi pengurus komisi, ada yang menentang kalau memang pengurus kan harus sudah CD. Tapi ada beberapa juga yang mendukung kenapa harus sudah CD baru jadi pengurus. Sedangkan yang CD aja susah untuk jadi pengurus. Akhirnya diperbolehkan walaupun saya belum CD tapi sudah jadi pengurus waktu itu dulu ya. Waktu saya masih usia 18 tahun. Gitu. Pernah juga jadi majelis jemaat? 2,5 periode. Ya. 2,5 periode. 2,5 karena setengahnya itu saya turun karena saya menikah dengan salah satu anak majelis. Jadi karena mertua sama mantu nggak boleh berbarengan, jadi saya turun. Itu masih maksudnya itu masih di kayak gitu sistem metode seperti itu masih berlaku ya di saat ini juga sampai sekarang. Di anak orang tua, mantu, mertua tidak boleh, adik kakak nggak boleh. Suami istri itu lagi tidak boleh. Itu lagi tidak boleh. Iya. Istri saya majelis juga soalnya sekarang. Oh iya, Kak Tadi jadi sekretaris umum. Sekretaris umum iya. Seko.
Kauta sakti soal itu. Ya, Setahu lu itu, Bung. ya kan? karena Kauta sakti. lahirnya 1 Oktober Sabtu ini. Sakti sih Nah, kan. kalau 21 April namanya Kartini mungkin. Jadi gini ya Tapi nama teman-teman. panggilan sama Tini-Tini juga. Iya. Jadi gini teman-teman. Bung Yusak ini terkenal kalau di GKP Ebenezer Cawang itu komedian juga ya, Bung. Komedian juga deh. Iya. jadi ya wajar lah kita agak ketawa tipis-tipis, terserius Iya. ya nggak apa-apa ya, Bung. Iya. Bung Yusak ini komedian juga serius. Ya, kalau ketawa tipis-tipis. Kalau besar terus ntar mangap terus kesian. Oke. Oke. Jasa keren. Silakan dilanjut. Ya, siap. Daripada saya yang nanya ntar. Kebalik dong, Iya, kan? silakan. Mengapa memilih fokus deh, Bung? Melayani di Harwina saat ini? Kalau bicara soal pelayanan, masing-masing punya bagian ya. Ketika saya dipercayakan untuk menjadi ketua Komisi Hari Raya Gerejawi dan Hari Raya Nasional, maka saya wajib untuk fokus di situ. Karena ini menjadi tanggung saya apalagi sebagai ketua ya. Jadi kita coba untuk terus melakukan pelayanan dengan cara fokus seperti itu. Kalaupun ada hal-hal yang harus saya lakukan, misalkan membantu untuk mengajar sekolah minggu atau kegiatan-kegiatan lain, ikut dengan kegiatan komisi lain, bukan berarti tidak fokus, tapi kita untuk bantu bersama-sama kan. Jadi memang fokus saya di Komisi Hari Raya Gerejawi Nasional untuk sekarang ini. Tahu besok saya ada apa lagi atau apalagi dipercayakan apa, saya akan fokus di satu titik. Oke. Selain Hari Winas nih, Bu Yusak pelayanan maksudnya di komisi mana nih? Misalnya kayak Uli kan sekarang ketua Koper, terus juga jadi anggota juga di Komisi Diakonia Kedukaan, terus di MM juga dan KMG. Kalau Bu Yusak selain di Hari Winas di mana? Selain di Hari Winas ya kadang-kadang saya ikut ambil bagian dalam mengajar sekolah minggu. Oke. Gitu, kan ada jadwalnya tuh, saya punya jadwal. Dan juga diberikan rekan-rekan dari sekolah minggu. Kemudian di luar dari wilayah GKP Cawang, saya juga bendahara Komisi Pria di Klasis Wilayah Jakarta. Jadi saya bendahara di Klasis Wilayah Jakarta. Oke, untuk Jakarta Komisi Banten. Pria. Ya, Jakarta Banten. Jakarta Banten. Ya. Oke. Seperti itu. Jadi sementara itu yang dipercayakan. Oke, Bung. Pernah mengalami kendala nggak nih, Bung? Saat pelayanan di Harwinas atau di komisi lain? Ya setiap yang namanya pelayanan pasti ada ya kendala ya. Pasti ada kendala. Cuman dari beberapa kendala tiap-tiap komisi itu berbeda. Ya. Kalau untuk kendala ya saya pikir ada saja ya. Misalkan untuk waktu ketika kita mengumpulkan teman-teman untuk rapat untuk membahas sesuatu, ada yang tidak bisa hadir ataupun karena kan masing-masing punya kesibukan masing-masing. Dan itu kita hanya bisa pakai mungkin komunikasi dengan handphone ataupun Zoom meeting seperti itu. Jadi ya kendala seperti itu bukan kendala yang tidak terlalu berarti lah, karena masih bisa selesaikan dengan hal seperti itu. Itu sih yang menjadi kendala sementara ini. Untuk mengatasinya, Bung? Mengatasinya tuh. Ya paling tidak ya kita kan punya grup WA ya, grup WA, yaitu kita komunikasi bersama dengan itu, sehingga pelayanan kita tetap berjalan walaupun kita masing-masing di berbagai tempat saling komunikasi, sehingga pada setiap hari Minggu biasanya kita coba untuk selesaikan permasalahan yang ada itu, sehingga bisa selesai lah apa yang menjadi kendala. Bung Yusak kan tadi udah lama ya pelayanan ya. Iya. Menurut maksud Uli mau nanya, pernah nggak sih ada di mana tuh rasa titik jenuh gitu loh ketika pelayanan gitu loh, Bung, di gereja? Titik jenuh pasti ada ya. Iya, ketika ya. Kalau titik jenuh itu biasanya karena adanya hal-hal lain yang ada di situ. Misalnya kita fokus pada satu titik pelayanan di gereja, tiba-tiba ada masalah di kantor, masalah di sekitar. Jadi jadi aduh kok bebelit banget gitu. Jadi kayaknya ya jenuh gitu, seperti itu. Tapi akhirnya lama-kelamaan kita coba atur pelan-pelan akhirnya terus berjalan. Iya, karena pastinya kan Bung Yusak nih banyak banget ngalamin titik jenuh itu karena lama gitu loh, Bung. Dan akhirnya sampai di titik di mana Bung Yusak tuh nyaman dengan pelayanan itu sendiri tuh. Iya. Artinya di setiap pelayanan pasti ada kendala ya, seperti yang tadi saya katakan. Yang penting bagaimana kita bisa melihat bahwa ini mungkin rencana Tuhan, mungkin ini Tuhan memilih seperti ini. Ya, kadang-kadang kan
apa yang Tuhan inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Kalau kita jenuh, ternyata di tengah-tengah kejenuhan kita Tuhan sedang membangun kita untuk kembali bangkit, melakukan pelayanan gitu. Oh kok pelayanan kayak gini, tapi setelah itu, oh ya ternyata perputarannya lebih cepat dari yang kita bayangkan sehingga kita sama-sama bangkit gitu. Seperti itu. Jadi kita serahkan semua sama Tuhan sih ketika kita bergumul. Iya. Titik jenuhnya. Titik jenuhnya. Nah kan apa? Pelayanan dulu tentunya beda nih Bung dengan pelayanan yang sekarang, artinya kita udah agak teknologi gitu. Nah kalau belum nih itu. Ya zaman dulu ya motor pun masih jarang ya. Iya. Sekarang saya tuh jalan kaki dari Bepas rumah saya. Sekarang udah jadi pembalap ya. Rusak bener. Kaget juga udah. Jadi jalan kaki ya sepanjang jalan SMA 14 tuh dari Maesari di wilayah 4 ya karena di Maesari Seberang sana. Yang sekarang banyak lapo-lapo. Iya. Lain kali main sana. Iya pasti. Ya jadi jalan kaki itu selama ini berbagai pergumulan yang ada, tapi tetaplah ketika kita bicara untuk Tuhan pelayanan, ya kita bela-belain jalan kaki sekarang semua. Dan pelayanan itu waktu itu waktu muda remaja yang datang paling cuman pernah pengurusnya doang yang datang. Sama. Seperti itu. Sama. Jadi ya itulah semata suka dukanya ada. Apalagi sekarang kan gangguan lebih banyak lagi ya. Mendingan di rumah dengan gadgetnya masing-masing seperti itu. Jadi juga tantangan buat kita selaku pelayan Tuhan ya. Untuk bisa membawa jemaat untuk sama-sama hadir, untuk kita bersama-sama melakukan kegiatan pelayanan di berbagai bidang yang ada di komisi-komisi seperti itu. Apalagi ini menyangkut perayaan-perayaan sifatnya ya. Di Komisi Hariunas itu kan perayaan hari raya, semua hari raya baik gereja maupun nasional. Kepanjangannya berarti Hariunas Komisi Hari Raya Gerejawi dan Hari Raya Nasional. Nah, jadi Hari Raya Gerejawi dan nasional itu kita ambil bagian di sana. Seperti kalau nasional seperti upacara 17 Agustus ya, terus Hari Kartini, Sumpah Pemuda dan banyak yang lain-lainnya selain hari yang gerejawi itu Natal, Paskah. Seperti itu sih, ulang tahun GKP. Ya Hariunas juga nggak berbicara tentang kegiatan yang ada di dalam gereja itu sendiri ya, tapi juga di nasional ya. Ya itu. Seperti itu. Kalau minum aja dulu. Iya, boleh minum bisa. Penontonnya ketawa nih, minum dulu ya. Tawarin. Ketawa. Tapi memang kalau minum harus ditawarin. Karena ini air tawar. Oh iya karena iya benar. Ya. Jangan dibilangin tahu dong, ini kan biar kelihatannya kopi, Bung. Aja. Biar nanti ada yang masuk. Oke, itu benar. Siap. Ngasih lah seperti. Bung dulu pernah di koper kan tadi Bung bilang. Bung Yusuf bilang ya. Dulu namanya koper kan? Dulu namanya Komisi Pemuda Remaja. Koper juga. Kopermat. Nah kita kan juga koper nih. Komisi ada jemaat di belakangnya. Oh. Kopermat, Komisi Pemuda Remaja Jemaat. Oke. Seperti itu. Beda. Jadi bukan koper aja. Iya, kalau sekarang koper. Kalau sekarang koper doang. Dulu ada jemaatnya, singkatannya. Seperti itu. Kalau ketua nih, Bung di Hariunas aja atau pernah mungkin di koper atau di Kompri atau di mungkin KPP pernah gak? Baru saya mau bilang cuma di KPP doang saya belum. Benar. Udah saya colong dong. Iya. Gak enak sama istri saya kalau saya di KPP. Jadi maksudnya selain jadi ketua di semualah udah pernah, artinya di KPA pernah, Pemuda Remaja pernah. KPA udah pernah? Ya, KPA udah pernah, Pemuda Remaja udah pernah. Komisi Pria belum lama ini. Terus Komisi Hariunas. Kalau untuk Hariunasnya PRG-nya udah sering. Sebelum jadi komisi PHG Panitia Hari Raya Gerejawi. Kemudian kayaknya Gunung Putri Hari Raya Gerejawi Nasional Hariunas. Sekarang jadi komisi. Itu udah pernah semua. Ketua aja Uli aja baru kalah bintang nih, Bu. Uli baru saja. Makanya tua saya. Ini bintangnya banyak banget. Bagus. Ya. Majelis juga ada. Jadi majelis katanya iya. KPP doang. KPP doang emang saya lagi incer ini. Belum dapat. Perkembangan pelayanan di KKP Cawang nih, Bung. Oh, tadi udah kita bilangnya dari dulu sampai sekarang. Perkembangannya nih. Kalau tadi kan hambatan yang bagus ya. Bagus ya. Perkembangannya itu ya selain pembinaan ini banyak, jemaatnya sudah mulai banyak juga. Kemudian dari segi pelayanannya sudah baik semuanya.
Secara fisik gedung pun sudah Iya. baik, bersyukur kita sudah punya gedung yang megah seperti ini dan semuanya deh kita perkembangannya itu sangat sangat baik. Sekolah minggunya mulai dari anak-anak ya, pemuda remaja juga aktif-aktif di bawah pimpinan Bung Ulu juga kan. Jadi Iya, seperti ini. terima Terima kasih. kasih. Oke, Bung, itu kalau dulu KPA lu juga tadi lupa nanya sama Kak Yosi. KPA dulu apa di gedung atau memang di rumah-rumah tuh? waktu Maksudnya Bung ngerasain itu gak? ya Dulu saya baca buku ngerasakan sejarah tuh maksudnya kalau di wilayah 2 di tempat Pak almarhum Armon Pak Daud. Arman Armon Daud, Daud, terus iya. wilayah 3 di Wilayah 3 rumah Pak Ban Modo. rumah nenek. Ya, rumah nenek Nah, saya. tuh gimana tuh? Maksudnya kalau Bung emang coba boleh gak lupa ya kalau memang Bung hafal tolong bantu misalnya kayak di wilayah 1 Ya, tempat wilayah 1 itu di gereja kalau misalnya. Wilayah 1 di sini. Oke. Kalau wilayah 2 yaitu di rumah Pak almarhum Armon Daud. Wilayah 3 di rumah Mban Modo. Nenek, Kemudian wilayah 4 di rumah Pak almarhum Madi Emeng. Oh Di iya, Mepas. almarhum Pak Piaris. Iya, Pak Piaris. Ya, kemudian Wilayah wilayah 5 itu di rumah Pak almarhum Anton Bone. Wilayah 5. Wilayah 5. Oke. Kemudian wilayah 6 itu Anton Bone. wilayah 6 saya lupa ya, itu di mana ya? Saya belum pernah ngajar ke arah sana. Tapi kalau yang di Cimanggis, Wilayah itu ya. Wilayah Cimanggis itu wilayah tersebar, khusus lah Cimanggis itu. Di rumah Pak Harja Hakim di Gang Nangka. Terus di kita ada juga di Condet. Di Condet pernah ada. Oh iya. Condet pernah saya ngajar situ. Nah, itu ada beberapa wilayah termasuk di Pasar Rebo. Pasar Rebo itu masuknya di Condet kalau nggak salah. Pasar Rebo. Nah, sekolah minggu Pasar Rebo. Itu sih yang saya masih ingat seperti itu. Saya sempat ngajar di Cimanggis. Gitu sih. Oh, saya juga mau nanya Kompli, aku tuh enak ntar ketua Kompli juga kita undang kan. Jadi kalau tadi kan nanya tentang KPA karena Uli tadi agak lupa juga nanya sama Kayosi kan tadi Kayosi juga kebetulan juga Bung Yusak udah di pelayanan GKP Cawang ini udah melalang buana nih. Udah semuanya dijajalin tuh dicobain kan. Dulu ruang sekretariat ini lapangan badminton, kemudian ada saung buat ngajar sekolah minggu. Ada bambu-bambu situ, saung bambu. Itu. Di yang sekitar. Ini sekitar ini lapangan. Kalau tempat kita yang sekarang? Tempat ini sekarang ini sekolah Al Hayat. Oke. Sekolah Al Hayat dulu ada sekolah di sini. Oh, berarti tapi gedung gereja ini udah panjang kayak gini, Bu? Ya, atau lebih sudah, agak waktu zaman saya sudah sama, iya maksudnya sama panjang. Panjang enggak, panjang lebih pendek lagi. Lebih pendek. Seperti itu. Ada peninggian aja sih. Nah, ini kayaknya mau habis nih kalau pertanyaan kayak gini nih, Bung. Soalnya Ului takut banyak tanya, takut Bung banyak menjawab juga karena Bung udah banyak melalang guna ketua mana aja tuh takutnya ntar gak kebagian ya Bung. Iya betul. Gak apa-apa boleh kan? Betul. Gak apa-apa kan? Ntar kapan manggil saya lagi cerita yang lain juga gak apa-apa. Iya. Kalau stand up misalnya boleh gak? Stand up boleh. Asik gak sih kok misalnya itu terus kita podcast terus diseling sama Bung Yusak stand up. Oke gak? Oke deh Bung. Ini bagaimana perjalanan pelayanan di GKP Cawang? Perjalanan suka dan dukanya. Ini kalau ini udah perjalanan terakhir. Iya. Suka duka udah pasti ada ya. Sukanya itu ya kalau memang pelayanan kita berhasil mendapatkan apresiasi dari jemaat dan juga artinya apresiasi dari jemaat itu juga kan apresiasi dari dalam tanda kutip Tuhan juga ya. Artinya itu ada kepuasan tersendiri ya, Bu. Ya, ada kepuasan sendiri. Walaupun kita tahu bahwa yang namanya pelayanan itu kan kita lakukan dengan sukarela ya. Dengan sukarela, dengan senang hati. Bener. Itu yang bikin hati kita walaupun lelahnya sampai waktu zaman KPA dulu kita sampai nginep-nginep lu begadang. Berasa sulit banget. Gitu. Ya dia udah baru 6 tahun kayak berasa pelayanan. Saya tuh pertama kali naik motornya Bung Nanan. Oke, Pak RT. Pulang nih. Iya, Pak RT sekarang. Pulang subuh-subuh naik motor. Naik motor sebisanya naik pulang balik lagi karena mau ambil sesuatu kan. Ya itu suka dukanya sampai begadang-begadang menghias pohon Natal waktu itu zamannya. Itu kesukaan kita itu ketika pelayanan kita sukses lah.
Dan lelah juga terbayar kali Ya Bung. lelah Lelah, terbayar. pusing, Ya, kemeng-kemeng pala, agak ya. kemeng-kemeng Makanya dikit. kalau kita ngelihat teman-teman kita siapapun itu ya, baik remaja, komisi ibu, pria dan lain-lain, ketika melakukan pelayanan saya melihat sampai jerih lelah. Ayo kita bangun semangat mereka. Yes, Jangan iya Bung. malah gitu aja atau kok ini juga begini kan ya. Ya janganlah seperti itu. Sepakat tuh sama Bung Yusuf. Jadi kita coba memberikan Semangat. solusi dan juga langsung ambil bagian di sana gitu. Bukan ide kritik tapi diem aja gitu. Jadi ayo apa sih bantu bahasanya tuh kepanjang NATO apa? NATO. No action, talk only. Iya. Ntar saya disalahin lagi sama NATO-nya. Komen doang tapi lu tidak ikut terjun dan juga ikut ke lapangan Ambil lah bagian ya. di lapangan. Sama kayak penonton bola Bung kalau kayak gitu Bung. Iya. Penonton bola kan di stadion kayak gitu kan. Ke kiri dong lu oper gitu kan. Ke Iya. kanan dong. Iya. Tendang dong. Dia mah nonton. Layangin. Yang mainnya kan capek. Lari-lari olahraga apa? Latihan. Terus pemainnya teriak rame-rame bang, main dong, jangan nonton aja gitu. Nonton baik. Penonton. Jadi oke, mungkin itu aja Bung. Oke. Terima kasih banyak. Sebelumnya maaf juga kalau ada kurang baik juga kita untuk podcastnya. Salam juga untuk keluarga, untuk ibu majelis kita, Kak Okta, untuk Yehuda juga dan nenek. Terima kasih banyak Bung. Ya, sehat-sehat selalu. God bless you Bung. Amin. Terima kasih. Kita juga nih teman-teman untuk komen yang terbaik di podcast ini 3 komen terbaik kita mau ngasih buku dari Andar Ismail yang berjudul Selamat Indonesia. Pesan ya Andar Ismail dari Ibu Elsa ya. Ini bukunya. 3 komen terbaik. Oke. Sampai berjumpa dan bertemu kembali di Casper selanjutnya. Ya, untuk mendapati janji kita yang kemarin, kita akan menyaksikan stand up comedy dari Ketua Harwinas periode 2022 dan 2024, Bung Yusak Sayan dengan nama panggungnya Bung Ian Ompong. Sebentar dulu Bung, gue punya pantun buat lo nih. Kayak kemarin kan gue juga punya pantun buat lo yang sekarang Bung. Gua sirsak sayur lo deh. Bung Yusak sini deh. Selamat gini hari. Perkenalkan saya Bung Yusak Sayan, Ketua Komisi Hari Raya Gereja Yuda Nasional. Memang suka ngebanyol dengan biasa dipanggil Bung Ian Ompong. Ya. Tadi saya kemari makan sebelum datang kemari makan dulu ya. Makan sama nasi Padang yang gede-gede tuh. Nasi bapau. Nasi bapau. Kapau itu namanya. Ya. Sama tadi saya minumnya itu minumnya tadi ada minuman yang bisa sekalian nemenin saya makan. Namanya Arinda. Minum Arinda. Ya. Kenapa panggilan saya Ian Ompong? Karena memang kondisi fisik saya ompong ya. Jadi seperti itu. Kalau yang namanya orang ompong itu sangat bersyukur ya. Karena nggak pernah sakit gigi gitu. Jadi kita bersyukur ompong itu nggak sakit gigi. Tapi terus terang saya itu nggak dari kecil nggak pernah sakit gigi walaupun udah ompong dari kecil nggak pernah sakit gigi ya. Karena saya cuman sakit gusi ya. Jujur aja ya orang kalau yang namanya gigi nggak pernah sakit. Gigi itu keras Bung. Ya. Jadi yang sakit itu gusinya. Coba bayangin nih kenapa namanya yang sakit gigi supaya nama dokter gigi itu enak dilihatnya, didengarnya. Kenalin ini dokter gigi. Coba kalau bilangnya dokter gusi kan jelek. Ya. Jadi itulah suka dukanya ketika kita ompong. Ya. Jadi kegiatan ini biasa Arwina suka lakukan untuk kegiatan-kegiatan komisi baik Hari Raya Gerejawi maupun nasional. Salah satunya event Natal pada saat ini. Nah, pada saat event Natal saat ini ya kita bersyukur. Natal itu juga kan artinya ulang tahun ya. Kalau kita
mau ngucapin selamat ulang tahun sama ngucapin selamat Natal ya sama aja. Karena seperti disnatalis atau lainnya itu ulang tahun ya. Kenapa kalau ulang tahun tuh selalu saja mereka gembira. Kalau ulang tahun gembira kan pada ya? Gembira. Ntar nggak turun yang gocap. Jadi kalau kita ulang tahun selalu gembira karena apa? Karena kita tidak tahu usia kita. Coba kalau kita tahu, misalkan nih Bung Martin ulang tahun nih. Ulang tahun di tanggal 14 Februari. Pas hari Valentina Rossi. Nah, pas ulang tahun tentu akan gembira dong. Pas ditanya, ulang tahun, iya. Terima kasih ya, terima kasih. Kenapa gembira? Karena ulang tahun itu hanya tahu usia yang ditambahkan. Kalau coba ulang tahun itu adalah usia di mana kita tahu titik di mana kita akan meninggal. Wah, Tin, selamat ya. 7 tahun lagi. Kan jadi gak jelek seperti itu. Jadi yang namanya ulang tahun kenapa orang gembira? Karena mereka merasa sukacita, bersyukur. Tapi ketika tahu umur usia orang itu tahu, maka dia tidak jadi bersyukur. Jadi ketika kita berulang tahun, kita harus bersyukur ya karena Tuhan sudah kasih usia bertambah. Ya, itu salah satu dari kegiatan-kegiatan hari raya gerejawi dan nasional, merayakan hari ulang tahun yang ada. Nah, kalau ulang tahun tuh biasanya kan kasihnya tumpeng atau kue yang suka ditunda-tunda. Mana kuenya? Ntar. Mana kuenya? Ntar gitu. Iya, kue tar, kue yang suka ditunda-tunda tuh. Adanya pas ulang tahun doang, makanya ditunda-tunda. Nah, ada lagi tumpeng, biasa pakai tumpeng ya kan? Tumpeng nasi yang kayak gunung gitu kan? Nasi, bukan nasi kapau lagi yang tadi itu. Nah, tumpeng itu singkatan. Tumpeng itu ditumpain yang lempeng. Karena cara bikin tumpeng itu harus ditumpain seperti itu. Iya, itu singkatan tumpeng ya. Nah, nasi tumpeng itu ada yang warna kuning dan ada yang warna putih. Nah, kalau warna putih itu melambangkan bahwa tumpengnya itu bukan warna kuning. Nah, begitu pun sebaliknya. Kalau nasi kuning berarti tumpengnya bukan warna putih. Nah, seperti itu ya. Nah, kita tahu ketika perayaan Natal seperti tema PGI dan KWI tahun ini 2022 ya, itu cerita tentang orang Majus yang disuruh cari ke jalan lain. Ya, cari ke jalan lain. Wah, nah ini bicara soal bagaimana ketaatan orang Majus kepada Tuhan ya. Dia orang Majus bertiga. Kalau lebih dari satu berarti ada S ya kan? Berarti orang maju, dia mau maju mencari Tuhan. Jadi orang Kristen tuh harus maju mencari Tuhan, seperti itu ya. Harus maju mencari Tuhan. Nah, bukan orang mundur ya. Mundur majus jalan. Nah, itu. Nah, bayangkan coba. Mereka taat sama Tuhan, ya. Kalau sekarang kita kan taatnya sama Google Map. Ya. Kalau seandainya kita lagi jalan, wah, orang Majus lagi jalan. Kan petunjuknya bintang tuh. Kalau kita sekarang Google Map, ya. Kalau bintang tuh udah pasti sampai kapanpun dia tetap di situ. Betul gak? Walaupun bintang ada berapa juga tetap aja seperti itu. Nah, kalau kita pakai Google Map, coba bayangkan. Orang Majus lagi jalan. Kemana nih kita? Gak tahu nih, sinyal gue hilang, sinyal lu gimana? Lu sih pakainya yang itu, coba pakai yang ini. Ya, ada macam-macam. Ada. Boleh nyebutin iklan gak sih nih? Boleh gak? Oh, belum ada ya? Oh iya. Ya udah, kalau nggak ada ntar gue pulang. Jadi masing-masing itu, wah gimana? Sinyal gue hilang, yang ini nggak ada, maka nggak ketemu itu, nyasar kemana-mana. Makanya kita harus berpatokan pada bintang. Makanya lambang Pancasila yang pertama ketuhanan Maha Esa adalah bintang. Nah, kita harus berpatokan satu itu, satu saja cukup, jangan 4. Saya lagi dibahas nih yang boleh 4 boleh 3. Ya, seperti itu. Nah, ini. Ya, lebih baik nggak ngerti daripada ngerti. Oke, ya kembali teman-teman ya. Jadi pada saat Natal itu ada banyak tuh lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan ya. Seperti ini, kalau orang-orang kampung sawah tuh suka nyanyi. Saya dengar dari jauh nih lagu Natal di gereja. Lagu apa nih lagi? Oh naik dipan, oh naik dipan. Itu naik bale tuh.
Dipan itu kan balik. Ya, seperti itu. Ya, lagu-lagu seperti yang seperti itu. Nah, ada juga lagu, saya denger lagu gembira. Siarkan di gunung. Wah, saya dengar dari jauh lagi nih. Hai, setan yang di gunung. Ya, ya. Setan diam. Ya, jadi itu banyak kisah-kisah tentang perantara seperti pohon cemara juga ya. Pohon cemara itu pohonan laki-laki, ya, khusus laki-laki. Karena kalau perempuan cemari, cemari keempat, ya, cemarinya ada kaku ini, udah nggak ada cincinnya. Nah ini yang kegiatan-kegiatan Natal kita bisa sukacita ya. Kita ada baju baru lah semua dan juga anak-anak sekolah minggu bersukaria jaket baru baru dipakai. Ya, nah ini kisah Natal seperti ini kita sungguh bersukacita saat ini bersama-sama. Semoga damai Natal bisa tetap ada dalam kehidupan kita dan kita bisa sama-sama melakukan hal-hal yang terbaik buat Tuhan ya. Kalau bicara soal sekolah minggu ya, ini bicara soal sekolah minggu nih, gini saya dulu pernah sekolah minggu ya. Anak sekolah minggu terajin ya, terus terang anak sekolah minggu tuh rajin ya. Karena apa? Karena hari Minggu aja dia masih sekolah. Ya, orang lain udah nggak sekolah dia masih sekolah. Nah ini dari guru sekolah minggu juga kita bersyukur punya guru-guru sekolah minggu ya. Kalau ada yang panggil kakak, ada yang panggil bung, dan lain-lain semuanya. Nah ini menjadi keberadaan kita saat ini. Kita bersyukur sampai saat ini kita masih terus diberikan kekuatan. Kita percaya juga bahwa ketika kehadiran Tuhan saat ini khotbah apa? Ini stand up sih. Ya, oke. Iya. Contekan gue kagak ada ini. Nah tuh. Apa diikat sama tutus? Ya, udah habis. Ya, itu aja. Bahan cuman sampai di sini. Ya, kalau bicara soal apresiasi, kita bisa apresiasi kepada semua. Terima kasih untuk semuanya. Selamat gini hari. Saya Ian Ompong. Pantun. Buah manggis. Saya nungguin kata cakep dari tadi. Ya. Buah semangka. Kok jadi buah-buahan? Ya. Buah semangka dimakan boncu. Gak nyangka gue gak lucu. Terakhirnya khotbah. Aduh ya, terima kasih untuk penampilan dari Bang Ian Ompong untuk stand up-nya. Tadi Bang Ian, tadi gue juga sempet Bung ngomong sama Tutus gitu. Tadi gue bilang sama Tutus pas lagi kita prepare alat, Uli bilang sama Tutus, Tutus kalau nggak lucu kita musuhin Bung Yusak karena nggak lucu. Oke, untuk teman-teman juga bisa dikomentarin di bawah, akan mendapatkan sama seperti kemarin, mendapatkan buku yang berjudul Selamat Mengindonesia, tulisan dari Andar Ismail. Terima kasih. Thank you. Bye.